Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 112. Dan episode kali ini sudah mencapai cerita terbaru dari manga One Punch Man, yaitu chapter 231. Jadi untuk episode selanjutnya, yaitu episode 113, saya akan menunggu chapter terbarunya rilis terlebih dahulu, baru saya akan buatkan alur ceritanya. Sebelum masuk ke alur cerita hari ini, seperti biasa saya mau ngucapin terima kasih lagi buat teman-teman yang sudah support channel ini lewat Saweria. Izin saya bacakan satu persatu nama dan pesan dari kalian ya sebagai bentuk apresiasi. Pertama dan terakhir hari ini datang dari Muhammad Darus Morowali DBB1. Pesannya, semangat Min, semoga berkah. Siap, terima kasih ya dukungannya. Semoga sehat dan berkah selalu rezekinya. Amin. Oke, itu dia donatur satu-satunya kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sekarang kita langsung masuk saja ke alur ceritanya, let's go. Suiko melepaskan rentetan tinju bertubi-tubi kepada Machine God Mirror dengan keadaan tidak sadar alias mabuk setelah dia meminum beberapa minuman kaleng berkarbonasi yang mengandung alkohol. Dengan rentetan tinju itu, Machine God Mirror terhempas, menabrak pagar pembatas dan terus melesat memasuki jalur kereta api. Tepat setelah ada di jalur kereta api, ada satu kereta yang datang dengan cepat menuju Machine God Mirror yang masih melayang di udara. Saat itu Machine God Mirror tidak tertabrak, dia justru mendarat di atas kereta api. Suiko pun langsung melompat ke atas kereta api. Tapi karena saking cepatnya laju kereta, ditambah Machine God Mirror yang sebelumnya terhempas, dia terpaksa berpegangan erat dengan cara menancapkan cakarnya di atap kereta. Tidak hanya itu, tangan-tangannya yang lain masuk ke dalam gerbong menerobos jendela kaca untuk berpegangan supaya tubuhnya tidak terhempas. Para penumpang yang ada di dalam gerbong sontak terkejut panik dan ketakutan. Setelah stabil, kini Machine God Mirror berhadapan lagi dengan Suiko yang terlihat masih dalam kondisi mabuk. Dalam kondisi itu, Suiko menggunakan jurus legendaris Sang Dewa Mabuk atau menggunakan jurus mabuk yang dalam kungfu dikenal sebagai Zui Quan. Melihat itu, Machine God Mirror langsung berkata, suhu tubuhnya meningkat drastis. Apakah itu reaksi alkohol? Apakah dia sudah putus asa? Suiko sendiri benar-benar terlihat sudah tidak sadar. Dia sudah di bawah pengaruh alkohol. Machine God Mirror yang melihatnya berkata lagi, dia minum juga rupanya. Setelah itu dari tangan-tangannya yang ada di dalam kereta, Machine God Mirror sudah menyiapkan bola energinya untuk dilepaskan kepada Suiko yang tepat ada di atasnya. Dia berkata, mati kau. Para penumpang yang ada di dalamnya benar-benar panik ketakutan. Tapi, di tengah laju kereta yang berkecepatan tinggi, Suiko secara tak terduga melompat. Bukan untuk menyerang langsung ke arah Machine God Mirror, tapi karena dia tahu kereta akan memasuki terowongan. Jadi dia melompat untuk bertumpu pada dinding terowongan. Dia menekuk kedua lututnya dan menapak kuat pada permukaan beton. Posisi tubuhnya kini horizontal dan bersiap melepaskan serangan layaknya sebuah pegas yang siap dilontarkan menunggu targetnya datang ke arahnya. Machine God Mirror yang sedang berpegangan erat di atas atap kereta seketika langsung mendongak ke atas. Sensor matanya menangkap posisi Suiko yang sangat tidak biasa itu hingga membuatnya tertegun keheranan. Tapi sebelum Machine God Mirror sempat menganalisa situasinya, kecepatan kereta justru membawanya melaju menuju titik yang Suiko tunggu. Memanfaatkan momentum emas itu, Suiko langsung memperkuat pijakan kakinya, lalu dia melepaskan sebuah tinju yang mengarah lurus ke wajah Machine God Mirror. Pukulan itu menghantam sangat dahsyat karena menggabungkan dua kekuatan, yaitu laju kecepatan kereta yang bergerak maju, beradu langsung dengan daya tolakan kaki Suiko dari dinding terowongan. Kepala Machine God Mirror bahkan terlihat retak saat itu. Beralih keluar markas Asosiasi Pahlawan, di sana Saitama sudah tiba duluan mendahului kelima anggota Asosiasi Korban Nama Pahlawan yang sebelumnya berlari bersamanya. Tapi sayangnya, Saitama tidak masuk melalui gerbang di sana karena gerbang itu tertutup oleh puing-puing robot yang dulu dia hancurkan. Saitama kebingungan saat melihatnya. Dia hanya bisa berkata, tapi setelah itu, dia mendengar suara benturan besi dari arah kanan markas. Jadi Saitama langsung menuju ke sana sambil berkata, di sana ya.
Sementara 5 anggota asosiasi korban nama pahlawan yang tertinggal masih berlari mencoba mengejar Saitama. Seseorang berkata, "Saitama-sang pergi kemana?" Yang lainnya berkata, "Dia terlalu cepat." Setelah itu beralih lagi ke Suiko. Tinjunya masih menghantam wajah Machine Gun Mirror hingga retak. Sementara Suiko masih terlihat mabuk, terlihat dari matanya. Tapi berkat teknik bela dirinya, dia bisa mengendalikan tubuhnya dengan baik walaupun dalam keadaan tidak sadar. Saat itu tangan-tangan Machine Gun Mirror yang berpegangan ke dalam kereta mulai terlepas karena tubuhnya tertahan oleh tinju Suiko di saat kereta melaju cepat. Tidak hanya tangan-tangannya, kakinya pun sudah tidak dalam posisi mencengkram. Kemudian karena kereta terus melaju, alat penangkap arus listrik kereta atau biasa disebut pantograf mulai datang ke arah Machine Gun Mirror yang masih terperangkap tinju Suiko. Tidak lama dari itu, satu pantograf menghantam keras ke tubuh Machine Gun Mirror, tapi Suiko dengan kekuatan tinjunya mencoba menahan hantaman itu sehingga Machine Gun Mirror mendapatkan tekanan dari depan dan belakang yang membuatnya tidak bisa bergerak. Tidak hanya sampai di situ saja, pantograf lainnya pun mulai datang dan bersiap menghantam Machine Gun Mirror lagi. Hantaman pantograf kedua pun terjadi dan Suiko masih mempertahankan posisinya. Tubuh Machine Gun Mirror pun kini bergabung dengan puing-puing dari pantograf pertama dan kedua yang tersumbat karena tinju Suiko. Suiko benar-benar mengerahkan kekuatannya untuk mempertahankan Machine Gun Mirror dan puing-puing pantograf supaya tidak masuk ke dalam terowongan terbawa kereta. Kemudian saat itu ada satu pantograf lagi yang bersiap menghantam Machine Gun Mirror yang pasti akan memberikan tekanan jauh lebih besar lagi. Saat pantograf ketiga itu sudah menghantam Machine Gun Mirror, dengan seluruh kekuatannya Suiko mendorong Machine Gun Mirror beserta puing-puing dari 3 pantograf itu hingga terhempas, dan itu bertepatan dengan masuknya gerbong paling akhir kereta ke dalam terowongan. Baik Machine Gun Mirror maupun Suiko, mereka berdua jatuh menghantam rel kereta. Suiko terlihat kelelahan, dia terengah-engah kehabisan tenaga di atas rel kereta, tapi saat itu dia sudah sadar dari mabuknya. Sementara Machine Gun Mirror tertimbun puing-puing dari 3 pantograf yang menghantam tubuhnya. Sayangnya tidak lama dari itu, Machine Gun Mirror bangkit lagi. Dia keluar dari puing-puing itu dan berdiri kembali. Bahkan kepala dia yang retak dan penyok karena hantaman tinju Suiko yang dikombinasikan dengan dorongan laju kereta kini langsung utuh kembali, seakan-akan tidak pernah rusak sebelumnya. Di hadapan Suiko yang sudah tidak berdaya di bawahnya, Machine Gun Mirror berkata, "Tingkat kerusakan 0,000001%. Berani-beraninya kau si kroco membuat luka gores padaku." Suiko yang sudah tidak memiliki kekuatan berkata, "Keras sekali." Sementara Black Spam yang melihat itu berkata, "Oi, dia masih berdiri tegak. Tembak, ayo tembak." Tapi tidak lama dari itu, Black Spam dan Rover melihat ke atas. Begitu juga dengan Machine Gun Mirror, karena ternyata dari atas ada seseorang yang terbang datang ke arah mereka. Orang itu adalah Butterfly DX yang terbang dengan sayap-sayapnya, dan juga Chen and Todd yang duduk di punggungnya bersiap melempar rantai-rantainya. Chen and Todd mengincar targetnya, tapi setelah dilempar, targetnya ternyata bukan Machine Gun Mirror, melainkan bagian pagar pembatas di rel kereta. Mereka menjadikan itu untuk bergelantungan dan masuk dengan cepat ke kolong rel. Lalu Chen and Todd menarik rantai-rantainya, sehingga mereka muncul dari sisi sebelahnya. Sepertinya saat itu rantai-rantai Chen and Todd tidak digunakan untuk menyerang, melainkan untuk mendarat dengan mulus setelah mereka melompat dari atas, yang kemungkinan dari lantai atas markas Asosiasi Pahlawan. Machine Gun Mirror yang melihat kedatangan mereka berkata, "Itu kan pahlawan kelas A, Butterfly DX dan Chen and Todd." Setelah itu Butterfly DX dan Chen and Todd mendarat sempurna di atas rel kereta. Lalu Butterfly DX mengepakkan sayap-sayap kupu-kupunya dan sesuatu seperti serbuk keluar sehingga mengurung Machine Gun Mirror di dalamnya. Serbuk itu pada akhirnya terlihat seperti asap yang menghalangi pandangan Machine Gun Mirror. Nama teknik yang digunakan Butterfly DX itu adalah Wind Buffly Scale Powder Explosion. Kemudian Butterfly DX berkata kepada Suiko, "Nona pendatang baru ya? Saat seperti ini, sebaiknya menghubungi Asosiasi Pahlawan untuk minta bantuan." Suiko menatapnya dengan penuh keheranan, tapi dia berkata, "Terima kasih." Sementara Machine Gun Mirror dari dalam kepulan asap berkata, "Dasar kroco." Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 112. More